kebun melon Vertindo. Setiap hari, Vertindo bisa mengirim 2 ton melon untuk customer kita. Mau tahu suka duka para petani milenial Vertindo di sini? Jadi di sini saya sudah janjian sama Mas Wowo nih. Yuk kita samperin yuk. Halo Mas Wowo. Ya. Jadi kita ketemu lagi nih. Bedanya kita lagi di kebun melon. Boleh dong Mas Wowo kalau Zahra ngasih pertanyaan sama Mas Wowo nih? Boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Mas Wowo. Ya. Yang pertama, ada beberapa metode polinasi sih di kebun melon ini. Untuk metode polinasi sendiri itu aslinya itu ada 2 cara. Yang satu itu cara alami, yang satu itu cara manual gitu. Untuk kan ada 2 metode nih. Ya. Kalau untuk metode pertama dulu, yang manual itu seperti apa? Kalau yang manual itu kita pakainya itu secara manual, jadi kita pakai tangan dengan tenaga manusia. Jadi kan kita tanamnya itu di dalam greenhouse. Jadi di dalam greenhouse itu kita pakainya metode manual, yaitu dengan cara kita kawinkan bunga betina dan bunga jantannya secara manual. Jadi kita harus dikawinkan. Ya, kita harus pilih itu bunga jantan sama bunga betinanya itu. Jadi kita satukan untuk menyatukan benang sari dan putiknya. Ya, gitu terus. Terus kalau untuk metode yang kedua nih, yang alami. Betul. Kalau yang alami biasanya itu kita pakainya itu serangga. Serangga? Ya, bisa lebah atau serangga lainnya, tapi biasanya itu pakainya lebah, biasanya gitu. Kalau yang punya kita ya semuanya pakainya manual, lebih lebih mudah gitu. Manual ya. Berarti ya. Berarti sekarang ini dia proses manual atau alami? Ini proses manual ini. Oh, proses ya, manual. Kebetulan juga ini anak-anak sedang melakukan polinasi juga di sini ya gitu. Bagus ya. Faktor penting dari polinasi itu seperti apa? Untuk faktor pentingnya sendiri kita harus pertama itu harus bisa membedakan bunga jantan dan betinanya. Ya. Jadi untuk bunga jantannya itu ini biasanya terletak di kayak gini ya, yang ini. Yang seperti apa? Ini di dalam ketiak. Ini bunga jantan. Kalau bunga betinanya itu di ini sulur gini. Oh, betina di sulurnya. Ya, tapi yang ini kan udah dipolinasi, jadi nggak ada kelopaknya gitu. Jadi ini yang. Tapi dia masih bisa mengembang begitu? Ininya masih bisa. Nanti kita tunggu 1 sampai 3 hari kita bisa lihat hasilnya gitu ya. Baru nanti hasilnya seperti ini. Ya, nanti hasilnya itu udah agak berkembang gitu buahnya itu. Jadi kita harus bisa membedakan itu satu. Yang kedua itu untuk waktu polinasinya juga. Untuk waktunya itu kita biasanya di pagi hari kisaran jam 8 sampai jam 12. Ya itu waktu yang bagus. Waktu yang bagus. Ya, karena kalau terlalu butuh matahari juga. Butuh. Tapi kalau untuk jam 12 ke atas itu kita udah sulit. Soalnya kan bunga itu keluar madu di dalamnya betul, itu. Betul, ya. Jadi nanti kalau kita polinasinya di atas jam 12 nanti bunganya itu akan keluar madu gitu. Keluar madunya. Ya, jadi keluar madu tersendiri. Ya, jadi agak sulit karena udah ada madunya itu. Jadi harus diusahakan jam 12 itu udah selesai. Ya. Soalnya kalau polinasi sendiri itu kalau bunganya itu cuma mekar 1 hari. Jadi kalau hari ini mekar, besoknya itu udah nggak mekar lagi gitu. Mati tanaman? Mati. Jadi udah nggak bisa dipolinasi. Jadi harus cepat hanya gitu. Hanya sekali tumbuh langsung mati. Ya, sekali mekar langsung besoknya udah kuncup lagi gitu. Jadi harus cepat-cepat gitu. Mungkin waktunya. Terus yang kedua ya juga cuaca. Mungkin kalau cuacanya agak mendung juga agak sulit untuk polinasi. Sulit untuk mekar? Enggak, sulit jadinya. Sulit jadinya? Ya kayak polinasinya itu agak sulit kalau cuacanya mendung atau musim penghujan gitu juga agak sulit. Jadi kita harus di pagi itu memang menghindari cuaca mendung ya. Mendung juga ya. Itu untuk polinasinya juga mungkin kayak gitu. Proses ngelilit itu apa sih? Ngelilit itu adalah proses yang sangat penting untuk pohon melon. Jadi kalau ngelilit itu ini misal ya, ini kita ngelilit. Ini untuk mengokohkan pohon melon. Jadi kalau nggak dililit ini pohonnya itu akan turun gitu. Iya, nanti kan ini ada buahnya. Jadi biar buahnya itu agak
kuat, nggak melorot ke apa namanya. Oh, jadi ke berarti bawah. dia kalau tanamannya biar tetap kokoh, itu dililit? Ya, lilitannya juga harus bagus. Jadi setiap ini kan ada daun. Jadi per daun itu harus dililitkan gini. Dililit, Ya, per dililit bawah tali daun, ya? bawah daun. Iya, kita pakainya tali di sini. Tali. Untuk ngelilitnya sendiri kita biasanya setiap hari harus ngelilit gitu, biar apa ini namanya pucuk tanaman itu harus tegak ke atas gitu loh. Tegak ke atas, kokoh ke atas ya? Ya, jadi pertumbuhan biar lebih cepat Lebih gitu. cepat. Ya. Kalau semisal dia tidak dililit? Kalau nggak dililit nanti pohon akan tidur. Oh, tapi pertumbuhan? Pertumbuhan akan terganggu juga. Oh, terhambat Biasanya dia. Terhambat, kayak apa harusnya pohon ke atas itu jadi kayak berkelok-kelok gitu loh. Oh. Jadi ngelilit itu suatu hal yang penting selain polinasi. Jadi kalau di tanaman melon biasanya itu yang paling penting kan satu polinasi, seleksi buah dan juga lilitan itu Melilit sendiri ini. ya. Ini harus setiap hari. Kalau nggak setiap hari, besoknya itu udah turun gitu. Jadi kayak pertumbuhan melon itu sangatlah cepat. Oh, Ya. seperti itu ya. Ya. Tahapan proses ngelilit ini seperti apa? Untuk tahapannya sendiri yang Ya. seperti saya bilang ya, misal ini kita apa namanya? Ini kita praktekkan lilitnya. Ini kan yang udah dililit ini. Jadi biar kita tahu kita praktekkan. Jadi ini kita setiap ruas batang kita itu satu lilitan gini. Nah, ruas batang satu lilitan, ruas batang satu lilitan gini. Oh, harus dililit atas. seperti itu ya? Ya gitu. Nanti Ini kalau juga berarti? ya itu coba itu dililit lah. Dililit seperti ini? Ya. Nah, jadi juga harus hati-hati, soalnya itu kan rawan Rawan patah ya? patah. Soalnya kan melon batangnya itu agak apa rapuh. Oh. Jadi usahakan Seperti kalau ini. melilit itu juga di waktu yang masih panas, kisaran jam 2 gitu. Kalau untuk lilitannya di siang lebih bagus kalau yang untuk lilit. Jadi untuk kawin bunganya itu biasanya kita lakukan di pagi hari jam 8 sampai jam 11-12. Kalau ngelilitnya kita biasanya di jam 2 sampai selesai gitu. Lihat ke sini Mas. Oh ya, mari. Tantangan dan tips dalam melilit melon ini seperti apa Mas? Untuk tantangannya sendiri sih yang saat pasti kadang itu agak sulit itu waktu mendung. Jadi kalau waktu mendung itu malah agak sulit, jadi kayak apa? Mudah patah untuk pohonnya patah. sendiri ya. Yang kedua kita juga harus mengejar waktu. Soalnya kalau satu hari telat melilit itu biasanya langsung tanaman itu udah terlalu apa namanya terlalu ke bawah gini. Ini misalkan ini nggak kelilit nih. Ini biasanya tanaman itu kayaknya jadinya kayak gini. Jadi kita harus setiap harinya itu harus ngelilit. Melilit ya. Setiap sore itu kita harus melilit. Untuk tanya dan apa itu harus perluas yang saya katakan tadi itu harus perluas, itu emang harus gitu. Kalau enggak itu misalnya kita nggak perluas ya ini kayak ini misalnya. Nah ini dari bawah ini langsung kita kaitkan di atas gini. Ini kan ada ruang ini. Ini nggak kuat. Jadi kalau menganu buahnya besar ini bisa kelorot ke bawah kayak gini gitu. Jadi bisa roboh pohonnya. Jadi itu. dia harus tegak ya? Ya kita harus perluas kayak gini biar kuat gitu untuk melilitnya sendiri. Tipsnya nih? Untuk tipsnya yang satu yang penting harus apa namanya tahan panas. Tahan panas? Ya soalnya kalau ngelit itu kan waktu panas itu lebih bagus. Jadi harus waktu lagi panas gitu. Jadi harus Tahan panas aja ya? Ya yang kedua harus telaten sama itu namanya harus jangan sampai kelewat gitu loh. Biasanya ini yang ada yang selalu ingin cepat selesai gitu kan, lilitnya terlalu cepat tapi banyak yang kelewatan gitu. Kalau lilitannya terlalu ke bawah gini telat gitu bisa juga patah ini batangnya kalau terlalu apa namanya terlalu lama gak dililit. Dia ngelilitnya itu harus kenceng banget atau standar? Kalau ngelilitnya harusnya sih ya agak longgar, jangan terlalu Agak kencang. longgar. Ya kalau terlalu kencang itu nanti pohon juga akan sakit. Maksudnya kayak terlalu tersisa gitu. Jadi kita harus agak longgar gini. Nanti juga ini kan ada yang kayak mie ini. Ini namanya menganu solar kecil ini juga kan nanti bisa jadi pegangan, jadi kayak tangan gitu. Jadi ini solar itu akan mengaitkan sama talinya gini. Jadi apa pohonnya itu udah kuat karena solarnya ini juga. Dia mengaitkan sendiri? Iya, mengaitkan sendiri, alami. Jadi ini emang mengejar tali.
Jadi ini juga mengejar tali. Oh, bisa seperti kan itu kalau- ya. Ini kan juga mengejar batang kayak gini loh. Ini. Oh, dia alami melilit sendiri berarti. Alami, dia mencari pegangan. Biasanya pegangan sama apa namanya? Talinya itu Sama tadi. talinya ini Ya, jadi satu. Kalau jadi tidak satu. tali, batang biasanya. Ya. Nah, Mas Bowo nih, saya mau tanya dong tentang proses buang cabang air itu seperti apa nih? Untuk proses buang cabang air itu kita biasanya lakukan kan ada 2 tahap. Ya. Yang pertama itu kita lakukan dari ini nganu batang. Dari batangnya. Ya, ini. Kita dari daun pertama sampai ketiak daun ke 11 kita buang. Itu untuk yang kita buang nanti untuk daun ke 12, solor ke 12 sampai ke atas. Kita kan lakukan polinasi kawin bunga itu tadi. Jadi yang daun 11 ke bawah kita buang untuk tidak digunakan. Biar nggak terlalu banyak menyerap nutrisi yang lain gitu. Jadi kita fokusnya di ketiak 12 ke atas gitu. Nah, kalau udah banyak mulai ada yang tanda-tanda jadi nih bakal buah nih, kita juga lakukan pembuangan cabang air lagi. Pembuangan cabang air lagi. Ini kan ada nih contoh nih, ini kan udah unyu-unyu nih. Unyu-unyu. Nah, ini kan ada yang unyu-unyu, ini masih kecil tapi udah hampir mau jadi bakal Hampir buah. mau jadi. Jadi yang nggak ada yang jadi, misalnya ada ini cabang air. Ini kan buah mati ini. Nah, kita buang ini, kita buang. Kita buang. Kita buang. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Ya. Kita sampai ke atas, jangan sampai ada yang tersisa. Gitu. Tertinggal ya. Hanya ini kan kecil-kecil nantinya juga mau tumbuh besar. Terus ini kita juga ada lagi nih yang habis buang cabang air, kita juga harus ada 1 tahap lagi yaitu seleksi. Seleksi. Ya, jadi untuk 1 pohon kita itu biasa buahkan ada 1 buah aja. Mungkin ada 2 buah tapi itu cuma ada beberapa yang harus ada kriterianya tersendiri. Tapi kalau rata-rata kita buahkan 1 buah. Oke. Nah, misal ini kan udah jadi bakal buah nih. Sudah lumayan besar ya dia ya. Kurang lebih ini udah sebesar telur bebek. Telur bebek ya. Nah, kalau ini sudah bisa kita polinasi gitu. Kita seleksi. Kita seleksi ya. Ya, kita seleksi gitu. Nah, ini kita sisain 1. Yang lain kita ambil gini. Kita potong. Nah, kita potongnya di luas agak jauhan dari ini? Dari batangnya. Dari ketiak sini. Oh, dari ketiaknya. Ini untuk menghindari busuk batang. Takutnya ini nanti busuk kalau terlalu dekat langsung nyerang ke batang gitu. Kalau busuknya di sini kan kita masih bisa hindari dengan oles obat jamur. Ada gitu. obatnya. Ya, kalau langsung ke batang nanti pohonnya bisa mati. Kita buang semua kayak yang tadi. Dia buangnya sampai ke atas ya, Mas ya. Ya, ini harus sampai ke atas. Kalau udah sampai ke kawatnya kita lilitkan ke bawah gini. Ini terus. Nah, ini juga kalau udah sampai kawat jauh, misal kayak gini ya ini kan. Kita juga harus buang. Buang juga. Nah, ini kan sudah banyak yang jadi ini. Ada 1, 2. Nah, ini ada 3 buah. Ini kan buah yang di bawah agak jelek nih. Iya. Nah, kita buang. Langsung kita petik gitu aja. Ya, kita buang. Ini kita buang. Nah, kita sisakan, ini kan masih agak kecil. Ya. Jadi kita sisakan 2 aja dulu, nggak apa-apa, buat jaga-jaga gitu. Ini kita buang. Sampai ke atas. Nah, ini kan udah 3 lilitan di kawat ini. 1, 2, 3. Nah, kalau udah 3 kayak gini, kurang lebih ada 35 daun dari bawah sampai atas. Kita potong. Nah, pucuknya kita buang. Ini namanya topping. Topping. Ya, topping itu pangkas pucuk. Seperti ini ya? Ya, ini kalau ini belum berani di topping. Ya, ini harus kita lilitkan dulu. Dililit dulu. Harus sampai ke kawatnya dulu. Kalau udah kita topping, kita buang. Biar apa? Pohon ini nutrisinya itu udah mentok di sini, terus fokusnya itu ke pohon dan buah. Ya, jadi nutrisi itu udah nggak tumbuh ke atas lagi gitu. Ini kan nanti buahnya biar cepat besar. Gitu. Terus untuk ciri-ciri bakal buahnya itu seperti apa? Ya, ini bakal buah yang bagus.
Ini yang lonjong. Jadi ini buahnya itu lonjong, terus ininya warnanya mengkilap. Itu ciri-ciri bakal buah Ciri-ciri yang bakal bagus buah ya. yang bagus. Kalau yang kurang bagus kan yang seperti tadi ya, yang dipetik ya, tadi. Ini kan meyot, Oh, iya. abnormal, nggak sempurna. Kita buang gitu. Kita curahkan yang lonjongnya itu sempurna, terus warnanya itu agak mengkilap. Agak mengkilat. Ya, ini kan walaupun masih Seperti kecil, tapi ini? ini kan udah mengkilap ini. Seperti ini juga. Ya, itu mengkilap. Ini kan juga mengkilap juga. Nah Mas, tantangan tersendiri dari menanam melon ini apa Mas? Untuk tantangannya sendiri sih, artinya ada banyak ya untuk tantangannya sendiri. Itu ada satu, kadang hama kayak tikus-tikus itu kan kadang bisa masuk. Apalagi gini sampingnya itu ada sawah. Kalau nggak Sawah, musim padi ya. kan otomatis tikus pada cari tanaman gitu. Jadi pada masuk ke dalam. Terus yang lainnya itu, ini ada contohnya ini, termasuk ini virus kayak gini itu bisa. Penyakitnya ya? Ya, ini kalau tapi ini alhamdulillah untuk atasnya bisa sembuh ini. Oh dia berarti bisa dipotong Bisa, tapi kan ini untuk juga bagian bisa. yang terkena virusnya. Ya, kalau sampai apa namanya pucuknya kena virus, ini bisa buahnya nanti nggak sempurna. Kadang meletot, kadang pecah Cacat juga seperti bisa. tadi ya? Ya, cacat juga, kadang pecah. Ini kan juga bunganya itu yang mati. Iya, sudah menjadi coklat. Ya, yang kedua itu di sana. Ini di sebelah sana ada yang kena bercak daun itu. Oh ya. Itu namanya embun bulu. Jadi kalau dibalik itu di bawah daunnya itu ada kayak bulu-bulu hitam gitu kecil-kecil itu. Itu disebabkan karena tempias. Tempias, Ya, air. Tempias air. Ini kan dekat sama dinding gitu, paranet. Jadi kalau hujan terlalu deras itu biasanya Kena tempias. ya kena tempiasnya itu. Jadi Oh. bisa bercak daun kayak gitu. Ini yang virus bercak daun. Terus ada juga yang kadang busuk akar, kadang busuk batang, kadang juga ada yang apa namanya kayak embun tepung itu Embun juga tepung, bisa ya. Oke. Untuk faktor perawatannya sih artinya agak sulitnya di penyakit-penyakit itu. Oh jadi seperti itu ya Mas Wowo ya. Iya. Jadi kalau kita mau makan melon yang segar dan yang manis, prosesnya sulit seperti itu ya. Ya biasanya itu kayak orang-orang makan itu ya tinggal menikmati apa namanya buahnya bagus, lihatnya cantik, kadang rasanya juga manis. Tapi kadang juga yang mengeluh, ah lah harganya mahal ya. Tapi mereka nggak Tidak tahu prosesnya. tahu prosesnya. Kalau tahu prosesnya itu, kalau misal kita 50% kita gagal panen, otomatis kita udah rugi besar. Rugi Ya. besar. Minimal itu 80% lah kita harus berhasil untuk mendapatkan untung. Nah, jadi seperti itu nih Sobat Vertindo, dimanapun kalian berada. Kalau ingin makan melon yang segar dan enak, yang manis, bisa nih datang ke kebun Karangjati di sini. Jadi terima kasih Mas Wowo. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk semuanya juga. Dadah. Oke Mas, dadah.